إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الحاضرون sidang salat Jumat hafizakumullah wa as'adakumullah. Pertama dan yang terutama, khatib menyampaikan wasiat takwa. Mari
kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan pengertian takwa yang sebenar-benarnya, yakni imtithalu awamirillah wa jtinabun nawahihi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Jamaah, akhir-akhir ini kita kaum muslimin baik di kota Batam maupun di tanah air harus mempersiapkan diri untuk menghadapi satu era di mana kita akan menghadapi sebuah pesta demokrasi. Kita sebagai umat Islam sudah memiliki tuntunan, sudah memiliki panutan dan juga arahan. Jangan sampai umat Islam terpola, terpeta, dan kemudian terpecah belah persatuan. Kenapa jamaah? Karena di antara kriteria orang yang akan dijamin masuk surga adalah orang-orang yang memastikan dirinya tetap bersatu padu dengan sesama orang-orang yang beriman. Sungguh satu hal yang sangat merugikan dan membahayakan diri pribadi, keluarga dan masyarakat bahkan bangsa tatkala orang-orang beriman terombang-ambing dengan berbagai kepentingan dan propaganda. Untuk itu melalui mimbar yang mulia ini, khotib mengajak kepada kaum muslimin agar mengingat pesan-pesan daripada baginda Rasulullah tatkala beliau membangun kota Yathrib yang kemudian beliau sulap dengan izin dan ridha Allah menjadi sebuah kota yang bernama Madinah Al-Munawwarah, kota yang berzina. Apakah resep yang beliau terapkan tatkala beliau membangun kota Yathrib yang waktu itu bukan berarti berpenghuni sebuah masyarakat yang homogen, tetapi masyarakat Yathrib waktu itu sangat heterogen. Heterogenitas yang ada pada masyarakat Yathrib ternyata tidak menghalangi baginda Rasulullah untuk membangun kota Yathrib tersebut, untuk menyulap kota Yathrib tersebut menjadi sebuah Madinah, sebuah kota Al-Munawwarah yang bersinar. Kenapa menjadi kota yang bersinar jamaah? Padahal keadaan penduduk Yathrib begitu sangat heterogen. Ada yang beragama Yahudi, Nasrani, Majusi, agama keyakinan, dan berbagai macam sekte yang ada dan bahkan berkembang waktu itu. Nabi menerapkan satu prinsip yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Salam, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau menerapkan 4 resep yang ini barangkali bisa kita terapkan atau setidaknya menjadi bekal dalam kita menghadapi apa yang disebut dengan tahun politik mendatang. Jangan sampai kemudian kita tidak bisa menikmati yang disebut dengan pesta demokrasi, yaitu dengan adanya pertikaian, dengan adanya saling menyerang, dengan adanya perpecahan di antara umat bahkan sesama anak bangsa. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan uswah hasanah bagi kita, maka kita mesti mengambil ibrah uswah dari beliau. Ketika beliau memasuki kota Yathrib, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Salam, beliau kemudian mengumpulkan orang-orang atau penduduk Madinah yang waktu itu masih Yathrib. Kemudian beliau bersabda di hadapan penduduk Madinah, ya ayuhan nas. Beliau memanggil sekalian manusia, tidak hanya orang-orang yang beriman. Beliau panggil ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam wa at'imut tu'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Baginda Nabi mengajak umat manusia tanpa pandang bulu. Seluruh manusia merasa dipanggil, merasa dianggap sebagai manusia, dimanusiakan, maka mereka tertarik untuk mendengarkan apa yang disampaikan seorang Muhammad bin Abdullah. Meskipun beliau seorang pendatang, seorang muhajir, tetapi ajakannya begitu menyentuh hati. Yang pertama beliau mengajak kepada umat manusia, afsus salam, tebarkan salam perdamaian. Rangkul semua kalangan, beajak
mengajak kerjasama sinergitas dibangun di antara penduduk Yathrib waktu itu. Kemudian apa yang beliau sampaikan ini beliau kemudian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau merangkul seluruh pimpinan, seluruh tokoh, bahkan para tetua semua dikumpulkan dan beliau menyepakati sebuah Mitsaqul Madinah, sebuah ikatan perjanjian yang menjamin sesama penduduk Yathrib tanpa mempermasalahkan akidah terlebih dahulu. Sesama penduduk Yathrib maka sama-sama menjaga, sama-sama melindungi, sama-sama bertoleransi satu dengan yang lain. Itu yang dikenal dengan ajaran tasawuf dalam Islam, yaitu saling memahami setelah tentunya saling ta'aruf. Jamaah yang Jumat yang berbahagia, begitu Rasulullah kemudian setelah menyatukan penduduk Yathrib tanpa harus mempermasalahkan akidah, yang penting sesama penduduk Yathrib bersatu padu membangun kota Yathrib. Kemudian beliau berpesan yang kedua, wa'atimut du'a. Mari kita sebagai penduduk Yathrib, jangan sampai orang yang kaya tidak peduli dengan yang miskin. Jangan sampai orang yang berkelebihan harta kemudian tidak pernah peduli dengan mereka yang kekurangan makan. Maka beliau mengajak ada gerakan memberikan santunan, gerakan ekonomi syariah, gerakan bagaimana memberdayakan orang-orang yang mustad'afin, orang-orang yang lemah, dengan program yaitu mengentaskan kemiskinan dan memberikan makan bagi orang-orang yang kelaparan. Hal ini juga senada dengan sebuah riwayat ketika begitu Nabi ditanya, wahai Rasulullah, mal Islam? Apakah Islam itu? Apa konsep Islam ya Rasul? Beliau ditanya, beliau menjawab, al-Islam tayyibul kalam wa at'imut du'a. Islam adalah berkata baik, berstatement yang membangun, melakukan sesuatu ujaran-ujaran yang menyejukkan, yang merukunkan satu dengan yang lain, kemudian mau berbagi makanan dengan pihak lain. Wa at'imut du'a, membagi makan. Tidak kemudian kita menumpuk-numpuk bahkan sembako kemudian untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Tetapi Islam mengajarkan bagaimana pemerataan ekonomi terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian jamaah yang kedua, Rasulullah mengajak orang-orang atau penduduk Yathrib waktu itu untuk wasilul arham. Yang ketiga, sambung silaturahim. Bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Maka oleh karena itu hendaknya manusia saling melengkapi. Untuk itu beliau dalam riwayat yang lain mengatakan, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dimudahkan urusannya, kalau konteksnya menata sebuah peradaban, maka peradaban itu akan mudah terwujud sesuai dengan impiannya. Apalagi sebuah bangsa atau sebuah negara, perusahaan, program-programnya akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Siapa yang ingin itu, kemudian siapa yang ingin panjang umur, meskipun sudah wafat, tetapi namanya masih harum, namanya masih dikenal, namanya masih disebut-sebut generasi setelahnya sebagai tokoh yang jadi panutan, itu namanya panjang umur. Siapa yang ingin seperti itu? Islam berikan konsep silaturahim, yaitu menyambung silaturahim. Jangan sampai kemudian gara-gara kita beda pilihan, beda baju, beda atribut, kemudian kita dengan mudahnya melakukan apa yang sangat-sangat mengerikan yang disebut dengan qadhur rahim. Dalam hadis begitu Rasulullah yang lain beliau menyatakan, innallaha la yanzuru ilaihi yaumal qiyamah. Allah tidak memandang dua manusia di dunia ini, dua manusia yang memiliki karakter yang sangat tidak terpuji. Makanya Allah melarang kedua orang ini masuk surga. Orang ini tidak dipandang oleh Allah. Dua orang ini adalah qadhur rahim, orang yang mudah memutuskan tali persahabatan, tali persaudaraan, dan wajarusu, tetangga yang buruk, tetangga yang tidak peduli dengan keadaan hak-hak kewajiban tetangganya, tetangga yang mengganggu, mengusik ketenangan tetangganya,
tidak membuat keterangan tetangganya. Itulah orang-orang yang tidak dipandang oleh Allah di hari akhir. Sekali lagi bahwa begitu Rasulullah menerapkan konsep membangun silaturahim, sinergitas di antara seluruh umat manusia, maka akan diberikan rahmat oleh Allah berupa luasnya rezeki dan panjang umur. Dan yang terakhir jamaah, secara spesifik kemudian Rasulullah menerapkan prinsip yang sifatnya internal umat Islam, internal orang-orang yang berakidah yang sama. Belum menekankan agar umat Islam meningkatkan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menempatkan bangun malam, dengan meningkatkan intensitas qiyamul lail wa qiyamul lail wan nas niyam. Tatkala kebanyakan manusia tidur terlelap, maka orang-orang beriman hendaknya membangun komunikasi, meminta pertolongan kepada Allah Jalla Jalaluh, Allah pemilik jagat raya, Allah yang maha besar, Allah di mana semua yang ada dalam urusan Allah semua bisa dimudahkan. Tidak ada yang sulit bagi Allah, yaitu dengan ungkapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian jamaah pesan singkat pada khutbah Jumat siang hari ini. Mari kita kembangkan konsep dalam rangka menyongsong pesta demokrasi agar umat Islam senantiasa tetap kokoh, tetap utuh persatuan, tetap meningkatkan intensitas kita dalam silaturahim, yaitu dengan menebarkan salam, kemudian berbagi atau peduli dengan nasib sesama yang kebetulan di bawah kita dengan mau berbagi makanan, kemudian senantiasa menyambung silaturahim, dan yang terakhir meningkatkan intensitas hubungan baik kita hablum minallah, yaitu dengan memperbanyak qiyamul lail. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil jabbar mukawwiril laila 'ala an-nahar. Assalatu wassalamu ala khairil bashar sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa 'ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar 'adada ni'amillahi wa ifdal. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadi al hajat ya kafi al muhimmat ya dafi al baliyat ya rafi' al darajat ya mujib al da'wat ya arhamar rahimin ya khairun nasirin unsurna wal muslimin. Allahumma unsur ikhwanana al muslimin fi Filistin. Allahumma salli ikhwanana al muslimin fi Filistin. Allahumma ihfaz juyusal muslimin fi Filistin wa Gaza. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi Filistin wa Gaza wa fi kulli makan innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. أشهد أن محمدا
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا